Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke cerita. Juru lelang berkata, 20 batu roh api kelas menengah. Apa hadirin ada yang ingin menawar lebih tinggi? Terjual. Selamat kepada tamu terhormat ini karena telah mendapatkan sutra es 100 kaki dengan 20 buah batu roh api kelas menengah. Sekarang, mari kita lihat apa harta berikutnya. Dalam hati Cingce, 20 batu roh api kelas menengah dihabiskan seperti ini. Apalagi, masih harus bersaing dengan para petinggi setingkat master sekte. Rasanya seperti mimpi. Barang kedua, bunga Yunlin adalah sejenis ajuvan hangat, itulah yang dapat membuat efek obat lebih kuat dan juga merupakan bahan obat yang baik tanpa harga pasar. Harga awalnya adalah 1 batu roh kelas menengah dan jenis kayu dapat dihitung sebagai 2 bagian. Dan jika ada pil esensi nyata, itu bisa dihitung sebagai 4 batu roh kelas menengah, 2 batu roh kelas menengah, 3 batu, Cingce 5 batu. Hah? Senior, apa kau masih akan menawar? Pera membalas, apa transaksi kecil seperti ini membuatmu takut? Bagaimana bisa kau melakukan hal-hal besar di masa depan jika seperti ini? Aku mengerti senior. 5 batu roh kayu. Lalu 1 jam kemudian semua ditawar kayaknya ya. Sayangnya kualitas mentalmu payah. Kakak senior, kau nggak bisa menyamakan tekanan ini dengan orang lain. Kita telah melelang begitu banyak harta dengan sekelompok penguasa di tingkat Profound King dan Profound Emperor. Apa benar-benar nggak ada yang menemukan kita? Lalu tiba-tiba siapa? Orang yang mengetuk pintu berkata, "Permisi, saya telah membawa harta yang Anda tawar. Yakinlah bahwa ada formasi ajaib di dalam ruangan untuk memastikan bahwa privasi Anda tidak akan diungkapkan. Setelah itu, saya akan menempatkan harta karun di formasi dan karenanya Anda bisa menempatkan batu spiritual yang harus dibayar." Dalam hati Peran, sungguh manusiawi. Orang yang di luar melanjutkan, "Permisi, saya telah membawa harta yang Anda tawar. Yakinlah." Kok sama sih chatnya? Apa? Ya intinya itulah. Lalu akhirnya tuh dikasih uangnya, batu rohnya, dan dikasih tuh barangnya tuh. Dalam hati Peran, aku membeli banyak barang yang sangat keren hari ini. Aku bahkan membeli obat tambahan untuk buah bayi jiwa. Tapi kali ini sistem tiba-tiba memperlakukanku dengan sangat baik dan juga memberiku perasaan bahwa aku memiliki kehidupan untuk diperjuangkan dan kehidupan untuk dinikmati. Apa yang terjadi di Asosiasi Pemuda Cingce? Cepatlah mulai. Ini terlalu membosankan. Lalu barangnya pun dianterin kan. Ada banyak harta karun. Cepatlah menjadi lebih kuat. Ada hal-hal baik yang menunggumu di sini. Baik, terima kasih senior. Pera melanjutkan. Baiklah. Berhenti berbicara tentang kata-kata tidak berguna seperti itu. Saat kembali, berhatilah lebih keras. Berusahalah untuk menerobos Profound King sesegera mungkin. Senior, bukankah tujuan itu terlalu tinggi? Pera bertanya, kenapa? Merasa nggak sanggup? Cingce menjawab, tidak. Aku pasti akan segera menjadi Profound King. Sayangnya, itu adalah terobosan awal untuk Profound King. Profound King hanyalah titik awal. Kau seperti mengatakan bahwa menjadi Profound King adalah hal yang luar biasa. Dalam hati Cingce, bukankah Profound King cukup hebat?
Berapa banyak Profound King yang ada di seluruh Feng Chou? Banyak orang yang terjebak di Profound Grandmaster dan gak bisa menembus Profound Spirit sepanjang hidupnya. Apalagi Profound King itu adalah ranah yang bahkan tidak berani dipikirkan banyak orang. Peran berkata, kenapa kau melihatku seperti itu? Jangan menganggap Profound King serius. Lihatlah Master Sekte kita. Dia sudah menjadi Profound Emperor. Apa dia sangat bangga? Bukannya dia mencoba mencapai Profound Ancestor? Di depan ranah kultivasi yang sebenarnya, Profound King hanyalah seorang junior. Apa kau mengerti? Mengerti senior? Dalam hati Cince, kakak senior selalu sangat berbeda. Di sekte Kuisin, gak peduli master, home master, atau bahkan master sekte, mereka sering berkata bahwa aku sudah sangat baik dan aku perlu berkultivasi perlahan dan selangkah demi selangkah. Tapi senior sering berpikir bahwa aku lambat untuk naik tingkat. Tapi di seluruh distrik Changpei, gak ada yang lebih cepat dari diriku. Terkadang aku berharap senior akan memujiku. Apa kau pikir bahwa tingkat pertumbuhanmu sudah yang tercepat di seluruh distrik Changpei? Dan mengapa aku masih terus menuntutmu? Senior, kau benar-benar tahu cara membaca pikiran. Peran berkata, ya, jadi berhati-hatilah saat kau berbicara buruk tentangku dalam hati di masa depan. Cince merespon, Cince tidak akan berani. Aku sama hormati kakak senior di hatiku. Itu hanya lelucon. Kenapa kau begitu serius? Cince bertanya, kakak senior, bisakah kau berhenti membaca hatiku di masa depan? Peran bertanya, kau punya rahasia? Cince menjawab, bukan rahasia, hanya saja. Peran melanjutkan, sudah berapa kali kukatakan, kau hanya mudah ditebak. Iya senior. Dalam hati Cince, aku tidak percaya. Bagaimana bisa kau menebak dengan akurat? Sepertinya aku perlu berpikir lebih banyak tentang kultivasi di masa depan. Hal berikutnya yang muncul adalah harta karun final lelang kami hari ini. Muncul nih, ada kayak apa tuh? Kayak bendera-bendera kecil gitu. Ini barang yang bagus. Benda ini disebut Void Spirit Treasure Flag. Ini adalah senjata sihir kelas menengah tingkat kuning yang disempurnakan oleh Master Hong Xuan. Dalam hati Peran, senjata ajaib tingkat kuning. Setelah 5 tahun berada di benua Xuanlong ini, harta tingkat bumi dan tingkat surga hanya dikenal dengan namanya, tapi nggak pernah terlihat bentuknya. Aku mendengar bahwa selama senjata ajaib dari 2 tingkat itu dikorbankan, mereka akan selalu dikubur di sebuah daerah. Dan senjata sihir tingkat misterius umumnya hanya dimiliki oleh Profound Emperor. Jadi senjata sihir tingkat kuning adalah senjata yang diperebutkan oleh banyak kultivator. Senjata ajaib tingkat kuning bisa membuat kekuatan seseorang Profound King meningkat 1 tingkat. Latar belakangnya pasti menakutkan, sampai-sampai bersedia menjual senjata ajaib tingkat kuning. Void Spirit Freezing Flag, beda dong. Void Spirit Treasure Flag ini dapat membentuk formasi Void Spirit dengan sendirinya. Selama Anda berdiri di dalam formasinya, Profound Sense Anda akan menjadi sangat kuat dan bahkan akan mampu memanipulasi hati orang. Kakak senior, senjata ajaib ini terlalu kuat. Kalau kau bisa mengendalikan hati orang, bukankah kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan? Peran menjawab, tentu saja, hanya bisa mengendalikan beberapa kultivator dengan kultivasi yang relatif rendah. Jika tidak, Void Spirit Treasure Flag ini bukan senjata ajaib tingkat kuning, tapi senjata ajaib tingkat surga. Oh, seperti itu senior. Oke, kalau begitu, mari kita langsung ke topiknya. Void Spirit Treasure Flag, senjata ajaib kelas menengah tingkat kuning. Harga awalnya adalah 10 batu roh kelas atas. Elemen api dan logam dihitung 2 potong. Pil obat tingkat 6 dihitung 1 potong. Pil obat tingkat 7 dihitung 2 potong. Anggur roh tingkat 8 dihitung 1 potong. Dan jimat roh tingkat 7 dihitung 1 potong. Itu kalau mau saya kayak mau barter pakai barang ya, itu dihitung sekian gitu-gitu guys. Batu roh kelas atas. Batu roh kelas atas adalah batu roh yang mengintegrasikan paling banyak esensi dan aura, dan hanya dapat digali di tempat-tempat tertentu. Tidak ada tempat di seluruh Feng Chou yang menghasilkan batu roh kelas atas, dan harga yang diminta terlalu keterlaluan. Aku bahkan belum pernah melihat sepotong, tapi dia meminta 10. Lalu seseorang menawar 1 batu roh emas kelas atas, 1 batu roh api kelas atas, 4 batu roh kelas atas, 1 pil obat tingkat 7, dan 1 jimat roh tingkat 8. Master Sekte ini begitu kaya. Terus Cince ngeliatin ke Peran tuh. Peran bertanya, kenapa kau melihatku? Cince berkata nih, senior, apa kali ini kau akan menawar? Peran menjawab, apa yang kau pikirkan? Ini adalah senjata ajaib tingkat kuning, cukup untuk membuat beberapa master sekte bangkrut dan bertarung. Bahkan jika aku hampir nggak bisa bertarung, itu masih tidak sepadan. Jadi mari kita tonton aja pertunjukannya. Dalam hati Cince, senior, kalau kau ingin bersaing, kau sebenarnya bisa. Lalu ada yang ngebet lagi nih, ngasih bet. Aku menawarkan pil pemurnian tulang hati mendalam tingkat 8. Berapa banyak batu roh yang bisa aku dapatkan? Mendengar itu, Peran harusnya ya, ini Peran ya rambutnya. Peran kaget. Tingkat 8, pil pemurnian tulang hati mendalam. Ini terlalu menakjubkan. Siapa itu? Maaf, baru aja kami pergi ke belakang panggung untuk berdiskusi.
Pil pemurnian tulang hati mendalam 38 dapat ditukar dengan Void Spirit Treasure Flag dengan nilai yang setara. Hah, mendengar itu, Cingci juga kaget. Setara? Sekarang Void Spirit Treasure Flag telah mencapai 25 batu roh kelas atas. Dalam hati Peran, seperti yang diharapkan dari seorang Master Sekte, hal-hal yang menekan bagian bawah kotak itu luar biasa. Memakan pil pemurnian tulang hati mendalam ini tidak hanya bisa meningkatkan Profound King satu tingkat, tetapi juga meningkatkan bakatnya untuk menerobos Profound Emperor. Di sini Peran diam, terus Cincin lihat ke Peran tuh. Peran bertanya, "Ada apa? Kau juga ingin mencoba pil tingkat 8?" "Aku gak berani berharap. Aku hanya ingin tahu, senior, apa kau bisa membuat pil tingkat 8? "Hah, aku juga gak tahu." "Hah, gak tahu? Artinya?" Peran berkata, arti harfiah. Dalam hati Peran, jika ingin membuat pil spiritual tingkat 8, selain membutuhkan skill pemurnian pil dengan tingkat yang sangat tinggi, semua jenis harta surga dan bumi, tungku dan arang terbaik juga sangat diperlukan. Bahan-bahan yang kumiliki saja masih tidak mencapai itu. Jadi aku belum mencobanya sama sekali. Tentu aku tidak tahu apa ada lagi yang mau menawar. Dan akhirnya pil pemurnian tulang hati mendalam 2 kali, pil pemurnian tulang hati mendalam 3 kali terjual. Benar saja, bahkan untuk Master Sekte, pil spiritual kelas 8 sangat berharga. Ting, muncul nih 3 opsi. Opsi 1, tetap di tempat, hadiah penyelesaian, Liuren Pu dan lain-lain lah. Opsi 2, pergi ke Xuanfang. Opsi ketiga, segera kembali ke Wisma, hadiah penyelesaian, poin atribut dasar acak plus 1. Sesuatu akan terjadi. Sepertinya aku sudah kehabisan keberuntungan. Ya, aku harus segera kembali. Lalu akhirnya Peran pun pergi. Nah, setelah itu Peran masuk ke sebuah ruangan. Besok adalah pertemuan pemuda Yingce, dan aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi lebih baik aku membuat heksagram lagi. Nah, ini bikin ya si Peran. Gajah menjelma puluhan miliar, dan pakaian kalajengking memiliki 57 penampilan indah. Ini si MC lagi ngeramal guys. Seharusnya ya, kalau gua nggak salah ya, ada banyak api, 5 yang bersaing untuk 1 yin. Ada surplus dan ada defisit. Sepertinya bahkan jika kau beruntung, kau harus berhati-hati untuk beralih dari kemakmuran ke sengsara, dan penjahat akan dihancurkan. Lalu akhirnya ini guys, Mosha ya, namanya Mosha. Senior, ternyata kau sudah kembali. Aku pergi jalan-jalan seperti yang dilakukan senior, sambil merenungkan permainan catur kemarin. Banyak manfaatnya. Benar saja, berjalan-jalan juga latihan. Dalam hati Peran, enggak, aku hanya berjalan-jalan untuk menyelidiki tujuan permusuhan sekte sialan itu. Namun Moksha ini emang sangat berbakat, dan gak buruk untuk menerimanya sebagai adik laki-laki. Lagi pula, jika aku harus memenangkan permainan catur ini, seseorang pasti akan datang untuk menantangku di masa depan, dan Moksha adalah orang yang tepat untuk kujadikan tameng. Peran berkata, sekarang setelah kau mendapat pemahaman, mari kita gaskan. Terima kasih senior. Sekarang kita pun pergi nih ke sekte Yanyue. Orang ini berkata, terima kasih kepada semua Master Sekte karena telah hadir di sini. Sekte Yanyue saya benar-benar terasa lebih hidup hari ini. Saya bersyukur Anda dapat menerobos kerana Profound Ancestor. Saya berharap Anda bisa merevitalisasi Feng Chou dengan ini. Tentu saja, hal ini juga mengandalkan sekte Anda. Lalu ini seseorang berkata nih, hahaha, Master Sekte Quan, kenapa kau tidak memberitahu teman lamamu tentang hari ulang tahunmu? Dalam hati Peran, ini benar-benar darurat. Akhirnya tiba juga. Ini ke orang yang rambut merah ya. Apakah ini merujuk ke yang merah? Ini guys, ini kayaknya merujuk ke dalang yang dicari-cari MC. Mungkin ya guys, nggak tahu ya. Gue nggak tahu itu enggak ya, bener atau enggak ya. Cuma itu ada catatan dari translatornya. Karena Master Sekte Yin tahu bahwa kursi ini tidak mengundang Anda, kenapa Anda menjadi tamu yang tidak diundang? Dalam hati Peran, Master Sekte Yin ternyata adalah pemimpin Sekte Linglong, Yin Qianghong. Karena sekte iblis datang, ini benar-benar masalah yang besar. Oke, berarti ini rambut merah namanya Master Sekte Yin Qianghong ya, yang kanan yang merah ini rambutnya. Yin Qianghong berkata, sayangnya itu nggak mungkin. Siapa yang membuat dewa yang tidak berhubungan dengan Master Sekte Quan dan menjadikannya begitu makmur? Jadi aku harus membawa saudara-saudaraku untuk meminta minum. Master Sekte Quan hanya perlu mengatur lokasi untuk kami. Apakah itu terlalu berlebihan? Hah, omong kosong. Katakan padaku, apa yang kau lakukan di sini? Kalau kau tidak mengatakan alasannya, Master Sekte ini akan memusnahkanmu. Hari ini juga di depan umum. Dengan cepat, dia bersiap-siap. Qianghong berkata, hoho, yo, Master Sekte Quan memiliki temperamen yang begitu buruk. Kau akan menghajarku. Baiklah, kepalaku ada di sini. Jika Master Sekte Quan memiliki kemampuan, datang dan ambillah. Dan tuh, si Qianghong juga bersiap-siap untuk apa? Untuk bertarung. Kau, dalam hati Peran, hah, itu Profound Ancestor. Kenapa? Kau tidak menyangka? Kau tampak terkejut.
kau nggak benar-benar berpikir bahwa kau satu-satunya yang membuat terobosan tahun ini bukan? Atau kau nggak cukup bodoh untuk berpikir bahwa aku akan datang ke sini untuk mencari kematian dengan ranah Profound Emperor? BTW, kalau misalnya ada artikulasi kurang jelas, maafin ya guys, ini gue sariawan 2 biji, satu di bawah, di tengah-tengah gue sih nempel, sama satu di atas juga sama. Jadi sariawan gue 2 biji sekarang. Kalau ada artikulasi yang kurang jelas, maklumilah. Lanjut. Dalam hati Peyran, dalam keadaan ini, jika kekuatan baik dan jahat ingin mencapai keseimbangan, secara alami kedua belah pihak memiliki kekuatan tempur teratas yang sama. Yin Qianghong dan Quan Xiang seimbang. Mereka berada di tingkat ke-9 Profound Emperor sejak lama. Jadi itu mempertahankan keseimbangan secara halus. Sekarang kedua belah pihak sudah mencapai kerana Profound Ancestor. Ini benar-benar gak mudah. Lalu aku akan bertanya lagi, apa alasan kenapa Master Sekte Yin datang ke sini? Master Sekte Yin menjawab, hahaha, akan kukatakan, aku hanya kesini untuk meminta minum. Master Sekte Quan merespon, bagaimana jika saya mengatakan tidak? Karena Master Sekte Quan tidak mau minum di meja yang sama dengan kami yang jahat. Lalu bagaimana dengan kompetisi bersama? Kompetisi? Maksudmu apa? Haha, aku mendengar bahwa kau memanfaatkan hari ulang tahunmu untuk mengadakan pertemuan pemuda Yingce dan membuat talenta muda dari berbagai sekte bersaing. Bukankah ini kebetulan? Aku akan mengadakan kompetisi besar juga. Sayang sekali bahwa kultus Linglongku kecil, jadi aku membawa semuanya ke sini. Lagi pula, ini sama-sama kompetisi. Bukankah lebih banyak orang maka lebih ramai? Dalam hati Peyran, astaga, orang-orang ini kemari untuk mengacaukan kompetisi. Master Quan merespon, aku akan mendiskusikannya dengan master sekte lainnya. Master ini membalas, nggak masalah. Kami akan menunggu di sini untuk diskusi apapun. Tentu saja, jika diskusinya lama, kau harus mengurus makan siang kami. Dan akhirnya mulai berdiskusi. Dalam hati Peyran, murid sekte iblis berperilaku cukup baik. Aku kira mereka akan menggoda murid perempuan, memprovokasi murid laki-laki dan juga sejenisnya. Master sekte Yin ini baik dan juga sangat disiplin. Apa ini masih sekte iblis? Master sekte Yin berkata, hei kalian, aku mau tanya, berapa banyak batu roh yang bisa kalian dapat di sekte baik? Berapa banyak batu roh yang bisa kau hasilkan dalam sebulan? Orang yang baju hijau menjawab Master Sekte Yin, secara umum, saya bisa mendapatkan 10 batu roh tingkat rendah. Dan jika saya beruntung, saya bisa mendapatkan 15. Master Yin melanjutkan, oh ternyata 15. Apa kau ingin bergabung dengan kultusku? Aku pastikan kau akan dapat lebih banyak. Dalam hati Peyran, apa ini sikap kultivator Profound Ancestor? Kemampuan promosinya terlalu hebat. Dia pasti sering melakukannya. Master Sekte Iblis bertanya, Master Sekte Quan, bagaimana keputusannya? Master Quan berkata, boleh aja berkompetisi bersama, tapi kau harus mengikuti aturanku. Master Chi merespon nih, oke, kaulah yang memegang putusan. Oke, masuklah. Mulai sekarang, kalian harus tetap di sisiku setiap saat dan tidak berlarian. Apa kalian mengerti? Baik, yaudah, ayo pergi. Dan mereka pun akhirnya pergi, berkumpul tuh. Seperti yang diharapkan dari sekte Yan Yue, ada begitu banyak orang yang berdiri di sini, tapi tidak terlalu sesak. Jika ini adalah kultus Linglongku, aku khawatir kalau aku harus berdiri di kaki gunung. Master Quan berkata, karena semua sudah melihat apa yang terjadi. Kedatangan sekte iblis kemari untuk membandingkan dirinya dengan murid-murid kita yang baik. Yakinlah murid-murid, jika mereka tidak mengikuti aturan, Master ini pasti akan menegakkan keadilan untuk kalian. Murid-murid merespon, murid mengikuti perintah Master Sekte. Hei, jaga bicaramu. Kenapa kau mulai mengatakan bahwa kami tidak mengikuti aturan? Aku juga khawatir orang-orangmu akan melanggar aturan dan menindas murid sekte iblisku. Jika orang-orang baik itu berbuat jahat, katakan pada dewa ini. Dewa ini akan mengurusnya. Siap, Tuan Yin berkasa. Gak buruk. Suasananya baru aja memanas. Oh iya, aku mendengar bahwa kali ini mereka tidak hanya bersaing dalam seni bela diri, tetapi juga dalam bakat. Benar bukan? Master Quan merespon nih. Tampaknya Master Sekte Yin datang dengan persiapan. Master Yin menjawab, aku gak punya banyak persiapan. Hanya saja, para murid Sekte Iblis mereka semua serba bisa. 2 orang aja udah cukup untuk menyapu bersih murid-muridmu. Jadi jangan kasar saat itu terjadi nanti. Master Quan membalas, jangan khawatir. Selama kau mematuhi aturan, kami pasti akan memperlakukanmu dengan jujur. Master Yin merespon, yaudah, jadi sudah diputuskan. Kami akan berpartisipasi dalam semua kompetisi. Apa kalian baik-baik aja? Aku sudah berkata begitu. Kalau kalian berani mempermalukan diriku, jangan salahkan aku karena mencambuk kalian. Ya, yakinlah Master. Hei, karena ini kompetisi, Master Sekte Quan pasti sudah menyiapkan banyak hadiah kan? Master Quan menjawab, secara alami, selama kau menang, akan ada hadiah. Master Yin melanjutkan, Enggak. Jika murid sekte iblisku menang, kau pasti tidak akan memberikannya kan? Master Quan membalas, tentu tidak. Seperti yang aku katakan, pemenang akan diberi hadiah. Master Yin melanjutkan lagi, kau lo yang bilang sendiri, jadi jangan ngingkar ya.
Hei, izinkan aku melihat daftar hadiahnya dulu. Aku khawatir kau akan menipu murid-muridku dengan melon dan jujube yang rusak. Ah, kentut, jangan samakan aku denganmu. Dalam hati Peran, astaga, Master Sekte Quan mengumpat kemampuan pemimpin Sekte Iblis ini untuk membuat orang kesal benar-benar kelas 1. Pertama, tes keahlian menombak dimulai. Yang kiri berkata, Shen Lian dari Sekte Penlei. Yang kanan juga nih memperkenalkan Raja Kalajengking, Wutu Sanchuan. Nah, mereka berdua beradu tembakan. Dan ternyata yang menang adalah yang bajunya ini yang putih coklat nih. Nah, yang ungu kalah. Raja Kalajengking, Wutu Sanchuan menang. Serangan yang hebat. Iya, saudara Sanchuan luar biasa. Hah, bagaimana bisa ini terjadi? Kakak senior Shen juga kalah. Dalam hati Peran, tapi tidak mengherankan bahwa sebagian besar murid Sekte baik adalah anak-anak dari sebuah keluarga. Dan dari mereka yang bergabung dengan Sekte Iblis adalah anak-anak miskin. Meskipun bakat mereka tidak sebagus anak-anak kebanyakan orang, mereka unggul dalam jumlah. Jika elit yang layak adalah 1 dari 100, maka elit dari Sekte Iblis adalah 1 dari 10.000. Jika sekte baik terus percaya pada murid dari sebuah keluarga dan mengabaikan lumpur kaki di mata mereka, kesenjangan antara generasi baru ini akan semakin besar. Jika kau memikirkannya seperti ini, lebih baik digantung dan dipukuli agar rencanaku punya kesempatan untuk berjalan. Aku khawatir Sekte Iblis ini ada di sini bukan hanya untuk menampar wajah di kompetisi. Maksudnya kayak semacam mempermalukan lah. Ups, sepertinya di pertandingan keahlian menombak, Sekte Iblis kami yang menang dan kami akan menerimanya. Hei, Master Sekte Quan, bukankah muridmu yang baik kalah? Karena kami adalah tamu yang kau izinkan. Sebenarnya nggak perlu sih, kami sedikit malu untuk menang. Hei, Master Sekte Quan, kau nggak marah kan? Ya kan? Dalam kompetisi, selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Kali ini kami menang, lain kali kalah. Itu biasa. Master Sekte Yin yang tertawa di akhir masih belum pasti. Tentu saja, tapi sekteku menganjurkan kesenangan instan. Berbahagialah saat kau menang sekarang, dan sedihlah saat kau kalah nanti. Dan ini udah sampai malam tuh. Dalam hati Peran, setelah berkompetisi selama 2 hari, hanya ada puluhan murid di pihak kami yang tidak tersingkir. Sudah hampir habis. Master Quan berkata, kekuatan murid generasi baru dari Sekte Iblis luar biasa. Tapi kalian telah maju, dan aku harap kalian akan terus mempertahankannya. Selain itu, terlepas dari seni bela diri atau seni bakat gitulah maksudnya ya. Selama kau bisa memenangkan juara, Master Sekte ini juga akan menghadiahi dengan 5 batu roh kelas menengah. Para murid merespon, saya akan melakukan yang terbaik dan mendapatkan juara. Lalu tiba-tiba, jeprak. Hei, aku juga mendengar kau menyebut 5 batu roh kelas menengah. Master Quan bertanya, apa ada yang salah, Master Sekte Yin? Aku di sini untuk berterima kasih kepada Master Sekte Quan. Dewa ini benar-benar tersentuh karena begitu banyak anggur dan hidangan yang enak. Dan juga izinkan aku bertanya, jika murid-muridku memenangkan juara, apakah akan memberi 5 batu roh kelas menengah sebagai hadiah? Ini kulakukan secara pribadi untuk memotivasi murid-muridku. Ini bukan hadiah. Master Yi membalas, jangan begitu. Kita semua adalah keluarga. Apa perlu? Tapi langsung dipotong tuh. Siapa yang keluargamu? Kembalilah dulu untuk hari ini. Motivasi murid kalian masing-masing. Baik, jangan khawatir Master Sekte Quan. Dan sekarang kita lihat tuh dari sekte dari si Peran, cuma ada sisa Peran. Yang depan gua nggak tahu. Terus ada Cingce. Terus ada Mosia. Ada cewek yang suka sama Peran. Siapa namanya lagi? Seharusnya Lin Yuyan. Kalau salah koreksi. Kalau belakang kanan belum diperkenalin. Nah di sini. Oh, gue baru sadar guys. Itu Master Sekte. Gue baru sadar. Betul namanya bagian lupa Master Lu Yinlong. Jadi gue panggil Master Lu ya. Master Lu berkata, meskipun hasil pihak kita kali ini suram, tapi aku akhirnya lega karena kalian sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Dalam hati Peran, hanya ada 5 dari kita yang tersisa. Seperti yang diharapkan, hanya aku yang di-C. Lalu dipanggil nih si Cingce. Master Lu berkata, terutama dalam hal seni bela diri. Di antara 8 murid yang tersisa, salah satunya dari Sekte Kuisin. Cingce, kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Cingce merespon, terima kasih atas pujiannya. Yaudah, pergi dan beristirahatlah dengan baik. Sampai jumpa besok. Baik. Dan akhirnya mereka pun pergi nih. Sedangkan si Yuyan nih, dalam hati Yuyan, aku benar-benar berjalan bersama kakak senior dalam beberapa saat. Dan itu di depan banyak orang. Apa ini hubungan publik? Sesuai tuh ngancurin tembok. Lalu di malam hari, Cingce menemui Peran nih. Peran bertanya, ada apa kau menemuiku? Cingce berkata, senior, apa kau melihat pertandingan Muyao itu? Iya, lihat.
Dalam hati Peran, sepasang saudara lelaki dan perempuan ini sangat kuat, dan murid-murid sekte baik tidak bisa menandingi mereka. Dan bisa dikatakan kalau mereka menjadi pusat perhatian. Nih ada dua ya, Mu Yao, Profound Master tingkat 3, dan juga Mu Chiuri, Profound Master tingkat 4. Dan Mu Chiuri tidak hanya kuat, tetapi juga mahir dalam Zither, itulah Xiangqi, kaligrafi dan melukis. Oh, Zither ini guys, kayaknya Zither alat musik, Xiangqi, kaligrafi dan melukis. Qingce berkata, dia sangat cepat, apalagi serangannya juga begitu ganas. Sejauh ini, belum ada yang bisa bertahan lebih dari 5 gerakan darinya. Kau takut? Qingce menjawab, aku bukannya takut, hanya saja. Peran bertanya, mau aku beri arahan? Mau. Peran membalas, berhentilah bermimpi, bekerja keraslah, dan aku akan pergi. Senior. Kakak senior tidak memberiku arahan. Berarti dia menganggap bahwa aku bisa mengalahkan Mu Yao itu. Itu berarti senior percaya pada aku. Aku tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan senior. Dan akhirnya nih keesokan harinya ya, orang-orang berkumpul dan di sini ada Peiran, ada Mo Xia, dan juga ada si kedua saudara yang namanya tadi Mu Yao dan juga Mu Chiuri. Kak Chiuri, kau harus menyelesaikannya lebih cepat hari ini, atau kau akan melewatkan pertandinganku. Kak Chiuri, cepatlah. Kak Chiuri merespon, jangan konyol. Bagaimana biasanya ayah mengajari kita? Kita harus menghormati setiap lawan. Iya kak, baiklah, aku tahu itu. Dalam hati Peran, kenapa sekte iblis memiliki gaya seperti ini? Dan akhirnya mulai main sampai si Mo Xia keringetan tuh. Yang berarti keadaan susah lah ya. Dan setelah lama mikir, Mo Xia berkata, aku mengaku kalah. Mu Chiuri berkata, kau bermain Xiangqi dengan baik, dan aku harap aku bisa bermain melawanmu lagi. Lalu dia melihat ke arah Peran, tapi Peran cuma diam. Peran berkata, dia sangat hebat. Kau tidak akan malu jika kalah darinya. Kakak senior, kau pasti bisa mengalahkan Mu Chiuri itu. Iya, kakak senior akan mencoba yang terbaik agar tidak mengecewakanmu. Nah, akhirnya di sini ada beberapa pertandingan ya, dari catur, pedang-pedangan, dan akhirnya di sini Peran ya main. Qian Peran menang, Wu Qingce menang, Mu Yao menang, Mu Chiuri menang, dan sekarang nih udah di final nih, di stage final untuk Xiangqi atau catur Cina itu. Nah, di sini Mu Chiuri melawan Peiran. Aku sudah tidak sabar untuk bermain melawanmu. Aku punya firasat bahwa kau akan menjadi lawan yang hebat. Itu adalah kehormatan untukku. Dan banyak nih orang yang berkumpul untuk menonton mereka bertarung Xiangqi. Orang yang kanan berkata, kakak senior Chiuri adalah seorang jenius yang diakui oleh semua murid sekte iblis. Yang kiri menambahkan nih, bagaimana bisa Mu Chiuri ini dapat melakukan apapun? Meski dia dari sekte iblis, tapi aku kagum padanya. Terus siapa lawannya? Yang tengah menjawab, entahlah, sepertinya dia datang ke sini hanya untuk bermain Xiangqi. Oh, nggak heran, dia bisa mencapai final. Dia pasti hanya seorang spesialis. Tapi saat bertemu kakak senior Chiuri, dia ditakdirkan untuk kalah. Mu Yao berkata, Kak Chiuri, kalahkan dia. Kita akan merayakannya saat kita memenangkan juara. Dalam hati mereka ini berempat doang nih. Yang ini 5 di pojok kiri tuh. Gak kelihatan, gak masuk frame. Berani ya kau meremehkan kakak senior. Lihat aja nanti. Master Kuan berkata, saudara Yin mengajar dengan baik. Para murid sektemu semuanya hebat. Master Yin merespon nih, itu hanya karena orang-orang berbakat dari sekte Yan Yue, dan kekuatan kalian jelas bagi semua orang. Kompetisi berikutnya pasti bisa menampilkan murid-murid kita yang layak. Lalu datang nih si Master Yin. Hups, saling memuji. Cepat, beri aku 1. Aku tahu kedua muridmu berbakat. Kau gak perlu menyombongkannya. Aku malu dengan apa yang dikatakan Master Sekte Kuan. Harus kuakui, ada beberapa muridmu yang layak. Dan menurutku, Sekte Iblisku bisa mendapat 8 besar. Itu gak lucu. Tonton aja pertandingannya. Dan akhirnya mau dimulai nih. Jadi, akankah kita mulai? Iya, silahkan. Dan yang pertama dimulai nih sama si Chiuri. Tapi pas gerak pertama tiba-tiba hancur. Apa yang terjadi? Chiuri berkata, maaf, aku terlalu bersemangat. Aku tidak sengaja menekannya terlalu keras. Peran bertanya, apa saudaramu ingin bermain panci denganku? Oh ya, panci itu catur buta ya. Benar aja, teman dada selalu muncul secara tidak terduga. Aku gak menyangka saudara Chang memahamiku dengan baik. Itu benar, itulah yang kumaksud. Teman dada tuh artinya secara harfiah ternyata bisa berarti teman dekat, guys. Baiklah, kalau begitu aku akan menemanimu. Peran bertanya ke yang juri, apa tidak apa-apa? Jurinya menjawab, apa kalian yakin? Tentu, jurinya berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menuliskannya. Terima kasih. Dalam hati Peran, sejauh ini aku tidak memicu opsi sistem. Seperti tidak apa-apa jika aku menang. Benar saja, bermain Xiangqi faktor keamanannya masih sangat tinggi. Dan sekarang pihak kami butuh pemenang. Jika orang tahu kalau aku sengaja kalah, itu akan jadi masalah besar. Dan melihat itu, orang-orang agak kaget ya. Orang yang kiri berkata, seseorang berkata, bermain catur buta. Murid itu sangat berani. Sudah tahu kemampuan kakak senior Chiuri, dia masih berani memainkan permainan sebesar itu.
Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!